Halo, bertemu lagi dengan saya Neneng Yanti pada mata kuliah etnografi dengan bahasan informan dan beberapa prinsip etika. Siapa sih informan itu? Informan menurut Kamus Webster adalah pembicara asli atau native speaker yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa, dan kalimat dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi atau sumber informasi. Dengan demikian, informan itu bagi etnografer pertama ia adalah seorang native speaker, seorang pembicara dari masyarakat lokal, dari penduduk lokal. Kemudian dia berbicara dalam bahasa atau dialeknya sendiri. Yang kedua, dia itu menjadi model imitasi untuk ditiru, misalnya cara bicaranya, cara berperilakunya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, dia adalah sumber informasi. Dalam kaitan dengan peran informan bagi etnografer itu kita jangan mengacaukannya dengan peran-peran tradisional seperti sebagai teman, guru, atasan, dan lain-lain. Tetapi betul-betul menempatkan dia sebagai informan. Pada dasarnya, karena etnografer dan informan itu adalah sama-sama manusia, maka hubungan keduanya seringkali bersifat kompleks ya, karena budaya, mungkin saja budayanya berbeda, nilai yang dianut berbeda, dan lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya etnografer itu bekerja sama dengan informan untuk menghasilkan satu deskripsi kebudayaan. Di dalam ilmu sosial digunakan beberapa istilah yang berbeda untuk menyebut sumber informasi. Ada yang menyebutnya informan, subjek, responden, dan ada juga yang menyebutnya pelaku. Apa bedanya keempat istilah ini? Mari kita lihat. Pertama, penelitian dengan subjek itu biasanya peneliti tidak bertujuan atau tidak tertarik untuk mempelajari budaya dari subjek. Berbeda dengan etnografi yang memang tujuannya mempelajari budaya dari informannya. Kemudian di dalam penelitian dengan subjek itu biasanya peneliti ingin menegaskan atau membatalkan satu hipotesis dengan mempelajari respon atau jawaban dari subjek. Jadi ini dalam penelitian sosial menggunakan hipotesis, lalu melihat respon atau jawaban dari subjek itu untuk menegaskan, memperkuat, atau membatalkan suatu hipotesis. Kemudian subjek juga tidak harus mendefinisikan hal-hal penting yang harus ditemukan oleh peneliti. Dan yang terakhir, peneliti bekerja dengan subjek dimulai dengan ide-ide yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi pada dasarnya peneliti sudah berinteraksi lebih dulu dengan subjek sebelum penelitian itu dilakukan. Istilah responden dan pelaku juga digunakan secara berbeda. Responden itu biasanya untuk mengacu pada istilah yang dipakai untuk mengacu pada siapa saja yang menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan pelaku itu biasanya orang yang menjadi objek pengamatan dalam suatu setting atau suatu lokasi penelitian tertentu. Dalam hal ini, kalau pelaku itu bisa menjadi informan, bisa juga tidak. Pelaku mungkin hanya sekedar objek yang diamati, tetapi mungkin juga dia bisa menjadi informan. Dalam hal ini, pelaku dapat menjadi informan, bisa juga tidak. Jadi kalau pelaku menjadi objek pengamatan saja, maka dia tidak dijadikan sebagai informan. Atau bisa juga pelaku itu sekaligus juga menjadi informan. Kalau pelaku tidak ditempatkan sebagai informan, maka dia hanya peneliti hanya akan memperoleh pengetahuan yang tradisional saja, pengetahuan yang sifatnya umum. Nah, bagaimana dengan istilah informan? Penelitian dengan informan ini, istilah informan lebih banyak digunakan dalam penelitian antropologi. Jadi kalau dalam penelitian antropologi atau etnografi, biasanya kita menyebut sumber informasi atau narasumber itu sebagai informan.
berbeda dengan istilah-istilah yang tadi dijelaskan, perhatian utama dari peneliti itu adalah budaya informan, kata dia. Subjek itu kan peneliti tidak memperhatikan budaya dari subjek. Nah, kalau informan, perhatian utamanya peneliti itu justru pada budaya dari informannya. Kemudian dalam penelitian dengan informan juga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Apakah apa yang dihipotesiskan oleh peneliti itu benar atau tidak, untuk membuktikan hipotesis itu lalu pergi ke lapangan. Nah, dalam penelitian etnografi tidak dilakukan hal seperti itu, karena dalam penelitian etnografi biasanya memang tidak ada pengujian hipotesis. Lebih cenderung pada melihat apa yang pengetahuan apa yang ada di masyarakat. Nah, dalam hal ini peneliti bekerja dengan informan itu bisa dimulai dengan ketidaktahuan. Dalam hal ini peneliti menempatkan diri sebagai orang yang tidak tahu, lalu dia belajar kepada informan untuk mendapatkan berbagai pengetahuan, informasi yang diperlukan terkait penelitiannya itu. Jika di dalam posisi-posisi seperti tadi subjek, responden, atau pelaku, mereka tidak mendefinisikan istilah-istilah yang diperlukan di dalam penelitian, kalau informan itu mendefinisikan. Jadi peneliti akan menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan atau digunakan oleh informannya. Itu tadi bahasan mengenai pengertian apa itu informan dan apa bedanya dengan istilah-istilah yang lain yang biasa digunakan di dalam penelitian ilmu sosial. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai beberapa prinsip etika di dalam relasi antara peneliti dengan informan. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, karena pada dasarnya peneliti dan informan itu adalah sama-sama manusia yang memiliki kompleksitasnya masing-masing. Maka dalam hubungannya dengan informan, peneliti harus mempertimbangkan beberapa prinsip dasar seperti yang akan kita diskusikan sebagai berikut. Yang pertama, seorang peneliti harus menyadari bahwa informan adalah manusia dengan segala problematikanya. Tentu saja sebagaimana peneliti sendiri. Sehingga ketika berinteraksi dengan informan harus menyadari kondisi itu. Mungkin saja informannya sedang tidak mood, sedang punya masalah, sedang dan lain-lain. Nah, jika itu terjadi, seorang peneliti tidak perlu memaksakan misalnya menggali informasi pada situasi-situasi seperti itu. Kita juga harus melihat kondisi dan situasi informan yang kita hadapi. Kemudian yang kedua, yang harus juga disadari oleh seorang etnografer adalah bahwa nilai yang dipegang etnografer itu tidak selalu sama dengan nilai yang ada atau yang dipegang oleh seorang informan. Itu hal yang harus disadari sehingga seorang etnografer dapat menghindari mungkin terjadinya perbenturan nilai karena tidak sejalan misalnya. Beberapa contoh. Misalnya yang pertama, haruskah saya membuat rekaman atau catatan tertulis saja? Itu juga hal yang harus dikonfirmasi atau ditanyakan kepada informannya. Apakah informan itu bersedia direkam atau misalnya tidak bersedia, hanya bersedia berdasarkan catatan tertulis saja. Ini juga hal yang harus dihargai atau harus diikuti oleh seorang etnografer. Misalnya di daerah tertentu seorang katakanlah pemimpin spiritual tidak berkenan misalnya informasinya itu direkam, suaranya direkam, tapi diizinkan untuk dicatat. Nah, itu juga hal-hal seperti itu harus seorang etnografer harus menyadari. Kemudian yang kedua contohnya, bagaimana saya akan menggunakan data yang sudah terkumpul ini? Haruskah saya memberitahu informan bagaimana data tersebut digunakan? Di beberapa negara yang misalnya punya pedoman yang ketat terkait etika penelitian, itu ada misalnya aturan-aturan tertentu terkait data yang terkumpul itu.
Misalnya kalau di Australia, pengalaman saya di kampus di Australia itu data itu hanya bisa dalam etika perjanjian etik itu misalnya di situ tertulis akan dihancurkan dalam waktu sekian tahun gitu kalau setelah digunakan misalnya seperti itu. Jadi bagaimana data itu digunakan itu juga harus menjadi satu pertimbangan tertentu. Kemudian pertimbangan lain misalnya, haruskah saya mempelajari istilah-istilah tertentu yang ada di masyarakat itu, misalnya istilah terkait kekerabatan atau istilah yang lainnya yang sangat spesifik milik masyarakat itu bagaimana gitu ya. Kemudian misalnya kalau informannya berperilaku ilegal, melakukan kejahatan, apakah catatan yang dibuat di lapangan itu oleh etnografer boleh diakses polisi misalnya. Itu juga satu kode etik yang perlu dipertimbangkan. Kemudian jika informannya adalah anak-anak, bolehkah guru atau orang tua mengakses catatan saya misalnya? Karena catatan itu kan berisi informasi yang kita dapat dari anak tersebut. Apakah guru orang tuanya boleh mengakses? Itu juga harus menjadi satu pertimbangan yang bisa saja kita mintakan permisinya secara khusus, mintakan izin secara khusus. Boleh nggak nanti informasi yang saya dapat dari kamu itu, misalnya kalau orang tua atau guru ingin mengakses, apakah diizinkan atau tidak? Hal-hal seperti itu adalah satu mungkin tidak, aturannya tidak tertulis, tapi harus kita pertimbangkan dan hargai sebagai, jadi kalau dalam penelitian, etika penelitian itu sebetulnya peneliti itu harus betul-betul mempertimbangkan privasi dari narasumbernya, dari informannya. Selanjutnya, kalau terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, ada konflik of interest misalnya, ada situasi-situasi yang misalnya tadi apakah terlibat misalnya, apakah berurusan dengan polisi, apakah berurusan dengan orang tua, dengan guru dan lain-lain, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempertimbangkan informannya terlebih dahulu. Dalam berbagai situasi apapun, informan itu harus dipertimbangkan lebih dahulu, keamanannya, kenyamanannya. Yang kedua, seorang etnografer juga harus melindungi hak-hak, kepentingan, dan hal-hal sensitif lainnya yang terkait informan. Jadi jangan sampai kita dipercaya oleh informan itu untuk memegang informasi rahasia dan sejenisnya, lalu kita dengan sewenang-wenang menceritakan atau menceritakan informasi itu kepada pihak lain misalnya, sementara itu adalah dianggap hal yang sensitif. Misalnya di masyarakat, di kelompok adat tertentu, kadang-kadang ada informasi yang memang dianggap off the record, tidak boleh di-share secara luas misalnya begitu. Nah, itu juga harus dihargai. Kemudian menyampaikan tujuan penelitian. Ini juga penting dilakukan ya. Seringkali kita lupa, kita datang kepada informan, lalu tiba-tiba menyampaikan banyak pertanyaan misalnya. Etikanya adalah ketika kita mendatangi informan, hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyampaikan apa tujuan dari penelitian ini. Kita tuh mendatangi mereka tuh mau melakukan apa, seperti itu, sehingga informan itu juga tahu, paham dengan situasi yang dihadapinya. Ini yang tadi sama dengan nomor 2 terkait, yaitu melindungi privasi informan. Jadi itu ada aspek kerahasiaan namanya ya. Apalagi kalau penelitian itu melibatkan yang disebut itu namanya high risk gitu ya. High risk itu punya resiko tinggi. Misalnya yang disebut biasanya yang dimasukkan dalam kategori high risk itu kalau kita penelitian dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan orang sakit misalnya, dengan orang-orang yang rentan, vulnerable. Jadi orang yang dia sebetulnya mungkin tidak punya kekuatan melindungi dirinya sendiri, misalnya dengan orang-orang yang marginal, katakanlah misalnya
pekerja seks atau apapun gitu yang masuk pada kategori high risk, itu seorang peneliti itu harus melindungi privasinya dari informan ini. Kemudian yang berikutnya juga sebagai etnografer itu jangan sekali-kali mengeksploitasi informan. Kalau informannya itu merasa sudah cukup menjelaskan, ya kita nggak usah misalnya memaksa harus sesuai informasinya dengan apa yang kita inginkan dan lain sebagainya. Intinya harus tetap menjaga etika atau itu ya hak-hak dari informan tersebut. Kemudian juga yang mungkin ini jarang sekali dilakukan di sini, itu bagaimana kalau kita sudah melakukan penelitian, sudah selesai, harusnya kita itu memberikan laporan kepada informan atas apa yang sudah kita teliti itu. Kalau saya beberapa kali melakukan penelitian, biasanya saya kirimkan laporan dari penelitian saya kepada informan. Itu juga dapat menjadi kekayaan informasi buat informan kita tentang apa yang sudah dihasilkan dari penelitian tersebut. Nah, jadi misalnya kalau di Amerika itu ada Principles of Professional Responsibility, itu dijadikan acuan dari konsilnya Asosiasi Antropologinya Amerika, the Council of the American Anthropological Association. Tentu di Indonesia juga ada, mungkin kita bisa cek di LIPI atau di lembaga-lembaga yang punya aturan-aturan tentang etika ini. Cuma memang seringkali kita para peneliti lupa untuk mengacu pada prinsip-prinsip etika yang sudah ditetapkan. Demikian bahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.